dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah pengembangan bisnis 2 pertemuan yang ke-11. Baik. Hari ini saya persilahkan, kira-kira kita akan konsultasi skripsi atau diskusi bisnis. Saya persilahkan. Mungkin bisa konsultasi dulu, Pak. Oke, konsultasi dulu. Syarif ya? Ya. Oke. Ini. Ini ya? Iya, Pak. Silakan, Syarif, dibacakan. Tergini, Pak. Judulnya ini pengembangan usaha retail toko Arafah melalui bisnis model kanvas dan desain thinking. Abstraknya juga dibacakan, Pak. Bacakan. Saat ini industri retail di Indonesia dapat dikatakan sebagai industri yang cukup stabil dan banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Sehingga persaingan dan para pelaku bisnis semakin ketat, maka dari itu dibutuhkan adanya inovasi dan strategi untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha. Tujuan penelitian ini adalah mencoba mengenali bagaimana penerapan model bisnis kanvas dan desain thinking pada bisnis retail toko Arafah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan heuristik dengan pendekatan penyelidikan lapangan. Cara memperoleh data penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan komunikasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reproduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasilnya adalah bagaimana penerapan bisnis model kanvas dan desain thinking berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis retail toko Arafah. Oke. Ada yang mau komentar nggak teman-teman ini dari judul dan abstrak? Kenapa kok pakai design thinking? Syarif. Ya, Pak, sebentar, Pak. Karena design thinking menjadi konsep berpikir dalam menemukan ide yang memulai digemari oleh banyak orang dalam waktu beberapa tahun ini, Pak. Dan design thinking adalah konsep yang sangat diperlukan untuk karena design thinking sangat berpengaruh pada inovasi dan strategi bisnis. Gitu, Pak. Oke, pertanyaannya, ini nanti skripsi ini kamu mau membuat inovasi atau kamu mau memotret inovasi yang dilakukan oleh toko Arafah? Memotret, Pak. Memotret. Kalau memotret jangan menggunakan design thinking. Kalau design thinking kamu harus ikut membuat inovasi. Kalau 10 people of innovation bisa, Pak.
Bisa, Pak. Nah, itu baru kamu boleh kalau pakai 10 type of innovation. Oh iya, Pak. 10 type of. Nah, ini. Judulnya nanti inovasi bisnis toko Arafah melalui penerapan 10 type of innovation. Ya. Ini kira-kira kamu sudah tahu 10 type of innovation belum? Sedikit, Pak. Hah? Sudah. Sedikit, Pak. Iya. Kan ada 10 ya, ada 10 ya. Itu kira-kira dari 10 itu yang mana kira-kira? Kira-kira. Jadi proposisi, kalau di kualitatif hipotesa. Hipotesamu apa? Atau proposisimu itu dari 10 itu di yang mana yang pakai itu? Servis atau pelayanan. Nah, kan ini kan ya. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira di posisi mana inovasinya nantinya? Di servis itu, Pak. Customer Servis ini. Oke, servis ya. Servis itu nanti kira-kira strateginya yang mana yang cocok nih? Dari ini. Try before you buy, garansi, loyalty program, added value, concierge, total experience management, supplementary service, superior service, personalized service, user community support system, lease or loan, jadi ngasih pinjaman, leasing, atau utang, self service, yang mana strateginya? Kira-kira? Oh ya, di sini saya masih kurang paham. Kenapa? Masih kurang paham karena keterangannya pakai bahasa Inggris gitu. Ini mencoba sebelum membeli. Ini memberikan garansi. Ini program loyalty atau kesetiaan. Ini merubah nilai tambah, memberikan nilai tambah. Kemudian memberikan layanan yang premium atau menengah ke atas, memberikan layanan yang lebih, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih bagus, memberikan layanan yang bisa menggantikan. Kira-kira apa? Kira-kira servis apa? Kamu jelaskan saja. Yang dilakukan apa kira-kira oleh Toko Barokah? Inovasi dari sisi servis. Kan ini kamu motret ya? Iya. Kira-kira di mana? Di pos apa kira-kira yang dilakukan? Terus kamu ceritakan aja dulu. Kamu ceritakan. Inovasinya apa kira-kira? Sebenarnya sih sama pada umumnya, Pak, bagiannya menggunakan bahasa yang simpan. Apa? Seperti pelayanan pada biasanya. Loh, kalau nggak ada inovasinya, ya jangan pakai inovasi dong. Harus ada yang berubah. Kan kamu mau motret ini. Apa inovasi apa yang membuat keuntungannya meningkat dari pengamatanmu selama ini? Seperti dari menyetor barang, Pak. Seperti menyetor banyak gitu. Gimana? Nggak jelas gimana? Inovasi dalam menyetor barang, supply gitu, Pak. Menyetor dalam jumlah yang Suplai barang, menambah jumlah stok gitu maksudnya. ya.
menambah jumlah stok. Menambah jumlah stok itu masuk di mana ya? Menambah jumlah stok. Yang lain selain itu apa? Selain itu, misalkan kamu beli 4 dapat 1, ada nggak kayak gitu? Kalau bermau seperti itu siapa, Pak? Kalau bermau seperti itu. Nah, itu maksud saya. Itu masuk ke loyalty program. Jadi yang dulu saya sering kali cerita, misalkan kamu kasih member, di belakang member itu ada 20 kotak, setiap kali dia belanja lebih dari 200, kamu kasih stempel 1. Begitu nanti sudah 10, 20 itu terpenuhi stempelnya, kamu kasih hadiah apa gitu misalkan. Itu salah satu loyalty program. Kalau memang ada program seperti itu, kamu bisa menggunakan servis dengan tactical loyalty program ini. Bisa dipahami, Syarif? Iya, Pak. Ini contoh aja ya. Nanti kamu cari Iya, sendiri. Saya nggak anu. Misalkan kamu di channel Pak, di brand, silahkan kamu lihat semuanya ini. Kemudian kalau kamu nggak paham, kamu cari referensinya di Google Scholar. Kamu ketik dengan apa keywordnya ini, loyalty program, inovasi service, dan type of innovation. Nanti akan muncul banyak ya. Iya. Misalkan loyalty program. Oke, loyalty program. Kita kembali ke sini. Nah, inovasi bisnis melalui loyalty program, misalkan nih, loyalty program untuk meningkatkan, mengembangkan usaha, untuk pengembangan usaha. Ya, mungkin kayak gini. Judulnya kayak gini mungkin, inovasi bisnis Toko Arofah melalui loyalty program Danopo misalkan salah satu, misalkan ya. Saya ambilkan selain loyalty program apa kira-kira aja. Nggak tahu, Pak, ini bahasa Inggris ini, Pak. Kurang mengerti. Di tempatmu itu beli ngambil sendiri apa enggak? Bisa ngambil sendiri, Pak. Self service kan ada ini ya, self service. Ya, Pak. Ya. Nanti kamu pelajari ya, mana yang paling tepat ya. Sekarang saya pakai aja self service dan self service. Untuk pengembangan usaha. Berarti ini bisnis modal kanvas nggak dipakai, Pak, ya? Nggak usah disebutkan di judul, tapi nanti disebutkan di sini. Jadi kata kunci 1, toko retail. Toko retail. 2, bisnis model kanvas. 3, type of innovation. Yang ketiga, apa tadi itu? Itu loyalty program. Terus kemudian apa lagi satunya tadi?
self Service. service. Nah. Oke, kemudian satu lagi sebenarnya pengembangan usaha. Kamu pengembangan usaha apa peningkatan revenue stream? Pengembangan usaha, Pak. Maksudnya apa sih? Pengembangan usaha maksudnya apa? Maksudmu apa? Ya, pengaruh dalam membuka usahanya gitu, Pak. Nah, yo, pemahamanmu itu apa? Toko ini tambah gede apa bagaimana? Meningkatkan Apa keuntungannya yang nambah atau bagaimana? Yang kamu pahami keuntungan, seperti apa? meningkatkan keuntungan, tambah Pemahaman bertambah, usaha ini apa kira-kira? Usahanya tambah gede, kamu nambah bisnis lagi. Kalau pengembangan usaha itu ke sana arahnya. Misalkan sekarang toko tok retail, nanti ditambah barbershop, ditambah dengan kafe, ditambah dengan lain sebagainya. Seperti Indomaret itu loh. Tidak hanya retail kan, ada poin. Tahu poin ya, yang tujuan kafenya itu loh. profitnya. Profitnya. Nah, nek profitnya kamu berarti apa? Untuk inovasi bisnis Arova melalui inovasi bisnis melalui loyalty service untuk peningkatan pendapatan toko retail Arova. Gini ya. Iya, Pak. Nah, kan lebih enak ini ya. Ya, toko retail, bisnis model canvas, tentang innovation, loyalty program, self service, dan terakhir apa tadi itu? Pendapatan. Nah, gini aja. Pendapatan kamu bahas sendiri juga boleh, tapi sudah ada di bisnis model canvas itu sudah ada juga itu revenue stream. Kamu nggak perlu tambahkan lagi juga nggak apa-apa. Ya, karena pendapatan ini atau revenue stream itu sudah ada di bisnis model canvas. Jadi nanti kamu di BMC ini di item. Nah, di item ini BMC kan nanti seperti ini BMC. Ya, di revenue stream ini lebih kamu tonjolkan pembahasannya. Paham maksud saya? Iya. Karena ada pendapatan. Kamu judulmu kan pendapatan. Ya. Ini di revenue stream ini kamu titik beratkan di situ. Oke, kamu boleh pakai meningkatkan pendapatan boleh. Kalau mau yang agak itu kamu bisa ganti sebagai revenue stream. Meningkatkan revenue stream. Ya, ini juga bisa. Kayak rodok keberat-beratan ini. Tapi nanti gini modelnya. Cuman kalau ngomong revenue stream, arus pendapatan yang awalnya tadi itu hanya dari retail, barang saja, ada penambahan dari kafe kayak tadi itu. Atau kalau kamu jualannya pakai medsos, ada monetize medsosnya tadi itu. Artinya tidak hanya dari penjualan barang, tapi ada penambahan hal yang lain dari sini. Itu kamu boleh pakai revenue stream. Tapi kalau hanya peningkatan pendapatan saja, ya pakai ini. Kira-kira yang mana? Meningkatkan pendapatan saja, Pak. Ini ya.
saat ini industri retail Indonesia dapat dikatakan sebagai industri ini maga ini. Industri saat ini industri retail Indonesia sangat stabil. Dapat dikatakan sebagai industri ini koyok wong ragu-ragu gitu loh ya. Nah, ini kan enak sebenarnya ada industri yang stabil dan banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Sehingga persaingan di antara pelaku bisnis semakin ketat. Nah, dari itu dibutuhkan adanya inovasi bisnis, inovasi dan strategi. Kamu nanti bingung, gawe inovasi apa nggak strategi. Salah satu aja. Kamu mau mempertahankan atau mengembangkan untuk industri yang bisa meningkatkan pendapatan. Ini kan kamu tadi kan pendapatan kan jadinya. Nggak jadi pengembangan usaha kan? Saat ini sangat stabil. Ini kayaknya. Saat ini sih sangat stabil. Ini ya. Iya, Pak. Ke bisnis koma. Sehingga persaingan usaha menjadi semakin ketat. Dibutuhkan adanya inovasi bisnis yang bisa meningkatkan pendapatan yang mampu. Tujuan penelitian ini mencoba mengenali bagaimana penerapan teknologi untuk mengetahui inovasi usaha bisnis apa saja yang dilakukan oleh toko retail Arafah sehingga mampu meningkatkan pendapatan di tengah ketatnya persaingan usaha retail. Ini ya, maksudmu ya? Ya. Benar nggak, Sarip? Ya, benar, Pak. Betul. Nggak usah pendekatan penelitian lapangan maksudnya. Wajib kepada toko retail Arafah yang berada di mana? Alamatnya? Di Kecamatan Balonpanggang, Kabupaten Gresik, Pak. Di mana? Kecamatan Balonpanggang, Kabupaten Gresik. Kalau jalan ya, Pak? Jalan Raya Mojopuro. Jalan Raya Mojopuro.
Didapatkan melalui wawancara. Wawancara kepada siapa? Bisa kepada pemilik usaha itu, Pak. Pemilik usaha. Terus Bisa kepada karyawan dan berapa orang karyawan? total ada 4 karyawan, Pak. 40 orang. 4. 4. Terus berapa supplier? Kalau supplier sih ada banyak, Pak. Mungkin bisa disebutkan beberapa saja gitu. Ya, iya, mau kamu wawancara berapa orang supplier? Mungkin bisa 3 gitu, Pak. 3 orang supplier dan berapa orang itu? Pelanggan. Konsumen. Mungkin bisa 10 orang gitu konsumen. Ya, Nielsen Huberman yang kamu sebutkan tadi itu ini. Nah, ini hasilnya ini yang pasti belum oke nih. Penelitian apa tadi? Tunjukkan bahwa strategi inovasi apa judulnya tadi itu? Loyalty, Ya. loyalty program dan Self service. self-serve. Meningkatkan keuntungan, meningkatkan pendapatan. Nah, nggak hanya di sini ya. Why-nya nanti kamu jawab ya. Mengapa kok loyalty dan self-service bisa ini? Bang, Ya. bahas di selanjutnya. Ya, ini hanya pancingan saja ya. Ya. Pancingan buat kamu saja. Nah, wes iki ya ini jadi. Pendahuluannya, kamu tahu aturan membuat pendahuluan nggak ini? Iya, Pak. Ya apa? Pertama mencari kata kuncinya dulu dari kantor. Gimana? Ulangi. Mencari kata kuncinya dulu, Pak. Hmm. Seperti itu retail, self service, baru dijadikan sebuah produk. Oke. Ini. Nah, ini kamu kembangkan menjadi latar belakang, ya. Saat ini industri retail sangat stabil dan ini kamu kembangkan dasar-dasar ini apa kamu menyebutkan ini? Ya, kalimat pertama ini loh. Ya. Industri retail saat ini seperti apa? Terus stabil itu seperti apa? Diminati banyak pelaku bisnis itu seperti apa? Dan ketatnya persaingan usaha itu seperti apa? Terus kenapa kok dibutuhkan inovasi bisnis itu ceritakan semua. Yo. Ya. Ya, itu nanti di sini. Saya nggak baca ini kepanjangan ya, nanti kamu ulas sendiri. Sehingga perlu dilakukan penelitian itu. Oke. Terus masuk ke permasalahan.
Perumusan masalah. Mengetahui bisnis model usaha retail menengah pada toko. Oke, yang kedua apa? Setelah mengetahui bisnis model. Tahu apakah loyalty program berpengaruh pada lingkungan gitu Pak. Itu kamu itulah kualitatif itu, kuantitatif itu. Mengetahui inovasi apa yang telah diterapkan oleh toko Arafah untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Ya. Ini ceritanya kamu belum tahu ini. Ya, belum tahu Pak. Belum tahu bisnis model apa. Nah, mengetahui bagaimana pilihan inovasi tersebut untuk di tengah persaingan yang ketat. Ya, kan gini tadi ya. Nyambung kan tadi ya. Ya, Bagaimana pilihan inovasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan toko Arafah. Ya, gini. Oke. Oke. Yang lain-lain kamu benarkan ya. Ya. Lah, ini baru bab 1. Bab 2-nya belum? Masih belum. Ya. Bab 2-nya nanti apa yang dibahas di bab 2? Apa? Teori terkait judul. Tak simpen sih. Oke, yang dibahas di bab 2 itu nih. Kamu kualitatif ya. Kalau ini kuantitatif. Kalau kuantitatif, sebentar, langsung aja kualitatif. Kualitatif kamu isinya ini nanti penelitian rujukan atau penelitian terdahulu. Yang kedua landasan teori. Yang ketiga proposisi. Jadi kalau di kuantitatif itu hipotesa atau hipotesis ya. Kalau kamu nanti pakai proposisi, boleh ada, boleh tidak. Proposisi itu apa? Seperti hipotesa atau dugaan jawabanmu. Ini tadi sudah ada proposisinya apa belum? Saya tanya. Belum ada. Belum ada apa sudah ada? Belum ada, sudah ada. Inilah proposisimu tadi. Oh. Kamu kan menduga pakai ini. Yo. Ya. Inovasinya loyalty dan self service program kan gitu. Ini proposisimu itu. Ya. Boleh kamu masukkan, boleh tidak. Penelitian terdahulu. Oke, kamu akan nyari penelitian terdahulu yang seperti apa? Saya tanya. Yang ada hubungannya dengan toko ini, dengan kata kunci. Ya. Cari penelitian yang ada hubungannya dengan toko retail, yang ada hubungannya dengan bisnis model canvas, yang ada hubungannya dengan 10 type of innovation,
yang ada hubungannya dengan loyalty program, yang ada hubungannya dengan self-service. Bisa dipahami? Bisa. Tahu caranya nyari, tahu? Di Google Scholar, Pak. Hah? Di Google Scholar. Google Scholar, ya. Saya tidak perlu ngajari lagi ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian membuat kerangka berpikir. Tahu caranya membuat kerangka berpikir? Bisa dicari tahu. Gimana? Bisa dicari tahu, Pak. Bisa Dicari tahu di YouTube. Oh, ini guyon. Iya, Pak. Di YouTube sama kan juga ada kan, Pak? Yo, sembarang kalian nang YouTube yo no. Pertanyaannya kamu sudah tahu apa belum cara membuat kerangka berpikir? Belum tahu, Pak. Ya, ini nanti kan membuat tak duduk contohnya ini. Bentar. Misalkan ya, Raffi ini kerangka berpikir. Nah ini contoh penelitian terdahulu ya. Contoh penelitian terdahulu. Nah, judul Jalan Terjal UKM dan Pedagang Kecil. Penulisnya ya kebetulan punya saya. Hasilnya ini, persamaan dengan penelitianmu apa, perbedaannya apa. Ya. Ya. Jadi intinya kamu tidak mulai dari nol, tapi ada penelitian terdahulu yang kamu jadikan rujukan. Paham ya? Tadi mau kerangka berpikir ya. Saya ngomong kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir. Oh, ini kok kalau diagram nih. Harusnya yang ada diagram. Sebentar, saya ambilkan punyanya siapa ini ada. Saya pinjam punyanya Sufa, ada Sufa ini. Nah, kayak gini kerangka berpikir ya. Ada gambar-gambarnya gini. Syarif. Syarif. Ya. Ya, tapi tetap harus dijelaskan ya, apa maksudnya kerangka berpikir. Nah, kayak ini dijelaskan sama Sufaya. Gambarnya itu ini, maksudnya ini ya. Oke. Balik lagi ke punyamu. Nah, kira-kira kerangka berpikirmu nanti itu kira-kira gimana kerangka berpikir? Toko retail, kamu cari, lihat, buat bisnis modelnya, definisikan, kemudian dari situ kamu lakukan analisa bisnis model kanvas, kemudian kamu dapatkan loyalty program, ini dua, ini sejajar loyalty program dan self service. Terus hasilnya apa? Peningkatan pendapatan. Ya, boleh nanti buat kotak-kotak ke bawah, ke samping silahkan. Modelnya kayak gini. Paham ya? Terus jelaskan. Itu bab 2, kerangka berpikir. Bab 3, pendekatan penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengembalian data, teknik analisis data.
Ya. Nanti kamu lihat di video saya, nanti penjelasannya ya, tentang bab 2, bab 3 ya, yang di YouTube itu loh. Ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saat ini sih, Pak. Kita dulu. Hah? Untuk saat ini Sudah tidak ada. cukup. Ya, begitu. Oke. Baik, silakan. Ada lagi. Teman-teman, kita mau bahas apa lagi? Ini masih ada waktu 45 menit. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau mau bertanya bisnis, silakan. Nurus, Riza, sampai di mana skripsinya? Ragil, Pak Breni, ya. saya mau tanya tentang judul saya kan, bentar Pak. Kamu share lah, tak kasih host. Urgensi inovasi bisnis pada keberlangsungan UMKM tengah COVID yang dulu ya. Tapi katanya, tapi akan diubah lagi kan. Itu kalau yang dampak COVID-nya dihilangkan gimana ya Pak ya? Andaikan. Coba kamu share aja lah. Share ya, biar aku paham. Lihatin, share. Share. Iya. Yang ini yang dulu Pak. Bentar. Yang ini Pak, udah terlihat Pak. Sudah. Coba lihat abstraknya. Iya Pak, bentar. Abstrak. Ini masih sama Pak. Abstrak. Terus turun. Coba kamu kirim ke saya. Saya coba itu ya. Tak bantu perbaiki. Oh iya Pak. Bentar. Kamu share ke saya. Bentar ya Pak. Kirim lewat WhatsApp ya Pak ya. Iya, boleh.
Sudah, Pak. Ngurus proposal. Ini sudah sampai bab berapa nulis? Sebenarnya udah itu, Pak. Masih proses bab 2. Tapi enggak, saya gabung sini, Pak. Masih ada lagi di lembaran lain. Ini masih bab 1 aja. Sudah bab 3 belum? Belum, Pak. Kok lama nulis? Teman-teman wis proposal seminar nulis. Iya. Pak, itu yang apa itu? Kan servis ya, Pak ya? Kan ke guarantee yang garansi kan. Itu disebutkan semua Pak barang-barangnya yang ada garansinya atau gimana, Pak? Sik. Ini kenapa nih kok kayak gini? Ini ketahuan ini. Ini belum pernah saya revisi tadi. Benar, Pak. Hah? Pernah direvisi kok, Pak itu. Ya terus mana revisinya? Apa salah ya? Benar. Panjang ini. Berdiri tanggal 25 Mei nggak perlu dimunculkan. Pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya servis, kan lebih ke servis sama servis apa itu? Ngasih garansi kan, Pak. Itu yang produk yang garansinya itu disebutkan semua atau semua produk disebutkan atau gimana, Pak? Nyebutkan di mananya maksudnya? Kalau di bab 4 nanti kamu sebutkan enggak apa-apa. Disebutkan di mana maksudnya? Di judul? Enggak, di bab 4 pembahasannya ya? Ya, disebutkan semuanya enggak apa-apa. Enggak kamu sebutkan semua juga enggak apa-apa. Tapi ya lebih baik kamu sebutkan apa saja yang kamu berikan garansi kan gitu. Berarti Kan, yang ada garansinya aja ya yang disebutkan ya, Pak? Ya. Semua produk yang dijual, Pak? Atau cuma yang apa itu alat listrik, spare part sepeda motor sama sepeda angin? Ya, gitu. Pokok yang berpengaruh kepada apa? Keberlangsungan tokomu itu loh. Iya. Si. Ini berapa total? 240, maksimal itu 200. Membuat abstrak. Maksimal 200. Ya. Tes lagi berarti ya, Pak ya? Ayo. Judulnya kira-kira apa ini? Inovasi. Judulnya kalau boleh tak rubah lagi, boleh nggak ini? ya boleh, Pak.
Kira-kira apa? Inovasi bisnis untuk bertahan. buku barokah melalui apa tadi? Ini melalui apa ini tadi? Kamu udah ketemu kan? Strateginya apa? Strateginya service garansi. Inovasi service dan customer engagement. Jadi, kalau di sini tuh di mana? Kalau di sini tuh di mana? Apanya, Sama Pak? ini. Service sama customer engagement ini maksudnya. Customer bentar, Pak. Ini di gambar ini punya saya ini loh. Ini kan bisnis model kanvas. Kemudian ada 10 type of innovation. Di Ini servisnya, kan di servis. service dan customer engagement tadi. Enggak, satu tok. Iya, Satu tok apa dua? customer engagement itu yang ya. Servis aja Kak, ya, Mbak. Oke, service ya. Kita lihat service di sini. Service. Nah, yang mana? Try Yang before kedua. you buy, garansi ini. Ya. Loyalty program, nilai tambah, Yang cuma yang satu aja, garansi aja. garansi aja. Iya. Yang lain enggak ada. Self service enggak. Utang, Iya. utang Enggak. personalized service enggak ya? Superior, supplementary service, nilai tambah, loyalty program masa enggak ada? Itu loyalty program itu kayak gimana ya, Pak? Tadi loh saya jelaskan di Sarif tadi loh. Oh, Ada enggak, kartu Pak. anggota. Setiap Enggak ada. pembelian 10 kali nanti akan mendapatkan diskon. Kayak gitu. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Hanya garansi saja. Ya sudah, garansi yang kamu pakai. Enggak apa-apa kan, Mbak, satu aja. Ya enggak apa-apa. Melalui apa tadi itu? Melalui garansi. Iya. Servis. Melalui inovasi bisnis dulu barokah. Melalui program. Gini lah. Kalau dampak COVID-nya dihilangkan gimana, Pak? Kenapa kok dihilangkan? Kalau dihilangkan nanti ini hilang, kamu revisi semua. Mulai Nih, dari ini. Kenapa kok dihilangkan? Orang sekarang kan pakai COVID supaya apa? Supaya kalau bikin artikel banyak orang lihat, oh ini loh yang kekinian. Oh ini loh reaksinya toko retail ketika dia bertahan terhadap COVID. Tapi terserah kamu pakai COVID atau enggak. Kalau pakai COVID bakal banyak orang yang tertarik melihat penelitianmu. Alasanmu kamu nggak pakai kenapa dulu, saya tanya. karena pengen hilang ya, coba. Kenapa? Pengen dihilangkan aja. Nggak tahu. Kok nggak jelas ini? Ya, semuanya harus ada alasan. Karena nggak ada hubungannya Pak dengan COVID. Ngono, baru nggak apa-apa saya.
Ada hubungannya kalau bahas sekarang sih, Pak. Hah? Kalau bahas yang Iya, ini, alasan iya ada hubungannya. Ya, kamu Pak, ya ada terserah. COVID-nya. Ada Ini kan COVID-nya. aku gak iso jawab akhirnya. Nek, ya pingin aja Pak. Wah, nek pingin aja ya repot. Nek kamu pingin saya nggak pingin ya gak iso kejadian kan gitu. Ya, ada COVID-nya aja, Pak. Ya, paham maksudnya ya. Pak, Kalau kalau mau itu, Pak, kalau Pak, apa itu, ini di luar ini sih. Apa ya itu, ya penataan ruang gitu itu termasuk strategi atau inovasi ya, Pak ya? maksudnya gimana? Penataan ruang gimana? Kayak Ceritakan. penataan ruang planogram kayak gitu, Pak. Kayak menata rak ini buat khusus buat elektronik, rak kedua khusus buat ini gitu loh, Pak. Biar tertata itu termasuk strategi atau inovasi. Itu ada di mana ya? Tapi self service enggak itu? Itu enggak, Enggak self service. masih di cuma itu loh, Pak, apa itu memudahkan pemilik untuk mencari barang gitu agar enggak loncat-loncat gitu. Enggak campur. Gimana itu ya? Soalnya kan tidak berdampak langsung kepada customer gitu loh. Yang mudah kan kamu sendiri. Iya. Prosesmu, diproses mestinya ini. Oke, proses. Nah, ini localization ini. Localization untuk barang itu. Ya, coba cari nanti proses efisiensi ini juga, efisiensi ini. Jadi efisiensi. Nah, proses efisiensi ini boleh nih. Ya. Proses efisiensi. Jadi memudahkan kamu dalam menata. Proses efisiensi. Ya, apalagi kalau orang sekarang itu menggunakan itu apa? Program. Kemudian setiap barangnya dikasih barcode. Sehingga dia tahu misalkan salah satu stok barangnya itu dikasih barcode, dia feed ke sistemnya, dia tahu ini stoknya tinggal berapa, di mana posisinya, kapan dia harus order lagi. Paham maksudnya ya? Ya, paham. Tapi kalau nggak ada barcode, nggak ada gitu, gimana, Pak? Nggak bisa pakai yang itu ya? Kamu natanya pakai apa? Pakai manual. Manual. Mengetahui ini kapan harus order lagi gimana caranya? Dicek lagi. Kalau kamu punya sistem, jadi ada IT, ada yang tidak IT. Misalkan kamu punya sistem sendiri, tapi kamu lakukan manual, itu enggak apa-apa, itu sudah termasuk. Kamu sudah melakukan perencanaan. Order lagi kapan, itu kamu sudah punya perencanaan. Tapi kalau tidak ada, artinya kamu tidak punya sistem, kayak iso dilebokno. Tapi kalau kamu sudah punya tata kelola standar, misalkan, yang namanya baterai itu harus 5, misalkan di tempatmu. Kenapa? Karena kebutuhan dalam jangka 1 minggu mesti habis 3. Jadi nggak sampai kehabisan. Jadi ketika posisi sudah mau mendekati 2, saya harus order lagi seminggu sebelumnya. Kenapa? Karena datangnya pembelian itu seminggu. Jadi harus tetap ada 5 baterai di tempat saya. Paham nggak maksudnya yang saya sampaikan? Paham, Pak. Jadi kalau kamu punya sistem yang mempertahankan komposisi barangmu di rumah itu harus selalu ada untuk pelangganmu. Ya, kalau kamu sudah punya sistem itu, kamu boleh masukkan sistem itu di sini. Di mana tadi itu? Proses efisiensi boleh di situ. Atau logistik sistem, ini kamu sudah punya sistem order. Order ke siapa saja, kapan ordernya. Itu kamu ini inovasimu di situ. Yang servis aja, Pak. Iya, paham. Kalau servis aja, wah itu gampang. Kalau kamu nambahkan apalagi yang ada di sini, artinya tuh kamu tokomu itu meskipun tokomu kecil, tapi kamu sudah mempraktekkan banyak inovasi di situ. Dan semakin banyak inovasinya, orang semakin tertarik, enak nek tuku nang kono itu. Kenapa? Barang selalu ada.
Kalau barang Kalau selalu yang ada, iya. coba cari dulu apa sih keunggulan di tempatmu itu. Nanti terjemahkan ke bahasa-bahasa sini. Apa coba keunggulan di tempat itu? Pak, kalau yang kayak Sarif tadi kayak apa tuh? Jenengan contohkan ada kafenya gitu. Termasuk apa, Pak? Ada kafenya. Ada Enggak ada kafenya kafenya, itu. kayak ada minum. Kamu ada kafenya juga? Enggak ada, Pak. Tapi ada kayak toko kecil gitu loh, Pak, untuk minum gitu. Oke, itu berarti edit value di service ini boleh. Oh, itu juga Nilai bisa masuk tambah. berarti edit value. Nah, itu. Atau ini ada namanya co-branding. Jadi di tempat saya itu ada tukang potong sama kafe. Kafe sama apa barbershop. Jadi ada co-branding. Jadi brandnya itu bersama dijadiin satu. Jadi kayak gitu loh, kayak Indomie, McD sama BTS itu co-branding. Nah, bisa jadi nanti apa toko kafemu dengan toko servismu ada branding yang jadi satu. Perbedaan sama edit value apa, Pak? Edit value ini kalau co-branding itu brandingnya yang dikuatkan. Kalau edit value itu nilai tambah. Jadi kalau saya beli spare part di sana, itu sambil nunggu, saya bisa sambil ngopi. Atau kalau contohnya potong tadi itu, anaknya dipotong, bapaknya ngenteni sambil ngopi. Kayaknya lebih Jadi masuk ke ya service added value kayaknya, Pak. ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kamu cari ini ya, edit value ini ya. Iya, Pak, saya pelajari lagi. Lalu Jadi yang ketiga, abstraknya itu diringkas lagi, dah, Pak. ya, ini ya. Ini kamu ringkas lagi nanti. Terus ini jangan munculkan 3, sudah 1 saja yang paling pas. 1, kedua. Ini kamu singkat ya. Kan ada kurang 40 tadi. Kamu cari ya. Cari sendiri ya. 40 kata. 40 kata nih. Ya. Nah, ini loh ya. 240 kelihatan ya. Ya, ada 40 kata. Kalau tanpa COVID-nya dihilangkan gimana? Pengen dihilangkan tapi Mana sih? Mana? Dampak COVID-nya. Tapi nggak tahu sih. Mari ini mana bahas sih? Kenapa kok? Enggak, Pak. Kenapa? Alasan. Mungkin nggak percaya adanya COVID itu, Pak. Ya ada efeknya ke bisnis, tapi bisa ada. Terserah sih, kamu hapus juga nggak apa-apa. Terserah kamu sudah. Supaya apa sih? Supaya penekanan ini penting gitu loh dibandingkan yang lain. Kamu seperti si Sarif tadi nggak ada hubungannya sama COVID, ya nggak apa-apa, silakan saja. Iya, dihubungkan ke added value aja. Keberlangsungan bisnis apa added value untuk meningkatkan gimana? Gini kan, inovasi bisnis dan added value untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
atau meningkatkan pendapatan kayak si Barokah toko apa tadi? Arafah tadi itu. Meningkatkan pendapatan dan kenyamanan gitu, Pak. Keimanan, Kenyamanan. kenyamanan. Enggak ya? Kayak Enggak lah. itu gitu loh, Pak. Enggak. Oh ya. Enggak, hubungannya kan sama ini. Peningkatan revenue stream ini kan. Meningkatkan revenue stream atau menurunkan cost structure. Kalau dari sisi bisnis kan ini. Atau menaikkan profit kan ini. Pilihannya kan itu tujuannya. Tujuan dari yang dilakukan semuanya ini, inovasi, adalah menurunkan biaya atau menaikkan pendapatan. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Wes itu aja, mana yang kamu pilih? Kalau yang dipilih si Sarif tadi itu meningkatkan pendapatan. Kalau kamu, apakah bisa menurunkan biaya yang dilakukan tadi itu? Enggak. Ya. Atau meningkatkan keuntungan? Iya. Ya. Masuk. Biar nggak sama-sama si itu untuk meningkatkan keuntungan usaha. Gini ya. Iya. Yes. Nanti sesuaikan semuanya ya. Oke, yang mau ditanyakan lagi apa? Ini latar belakang. Ini bagaimana bisnis model terus? Nggak pakai dampak COVID? Nggak usah. Nggak usah kayaknya, Pak. Ini ya, dua ini nanti ya. Nanti yang lain sesuaikan ya. Iya, Pak. Terus yang dibahas di ini, apa yang dibahas nanti? Kata kuncinya, toko retail apa retail? Kamu cari ya, toko retail gini apa retail apa? Iya, Pak. Retail, Barokah. Bisnis model Canva, bukan Canva, Canvas. Communication. Terus kemudian apa tadi? Kamu pakai apa tadi itu? Revenue, benar. Added value. Garanti program kan tadi ya? Garansi program. Value added. Terus profit. Ya. Iya. Oke, ini terlalu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Mana yang garansi programnya gitu, Pak. enggak, Garansi. kenapa? Karena ini menjadi satu nanti, satu bahasan, satu subtopik nih. Jadi nanti bahas 10 type of innovation, di dalamnya ada 10, kemudian di service tadi ya. Kamu bahas detail tentang value added dan garansi program. Bukan di service tadi ya. Di service ini, di service kamu cerita ini sama ini. Ya, di 10 type of innovation ada service, kamu bahas ini sama ini lebih detail. Iya. Silakan, mau yang mana yang ditonjolkan? Mau 10 type-nya, ini nggak usah ditonjolkan. Ini kamu anggap sudah ada di dalam 10 type, nggak apa-apa. Kemudian profit, kamu bahas sendiri nggak apa-apa. Profit sebenarnya sudah ada di dalam sini sih.
Di dalam apa Tentype ada, di bisnis model Canva juga ada. Terserah kamu bahas sendiri juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 sama profit, wis gini aja. Profit apa? Meningkatkan keuntungan ya. Keuntungan usaha. Kamu bahas sendiri keuntungan usaha juga boleh. Keuntungan usaha berarti lah itu Pak, ada total-total gitu. Ya, kamu bahasnya tentang ini aja, tentang profit bisnis model Canvas ini contohnya ya. Punyanya Sufa ini. Punya siapa tadi yang ada bisnis yang Tentype Innovation ya? Atau dari sini aja. Di bisnis model. Bisnis model. Bisnis model kan ini revenue stream. Gini. Keuntungan itu didapatkan dari cost structure dengan revenue stream. Nanti kamu cari di itu deh. Di mana? Di Google Scholar yang membahas tentang profit. Ya. Tentype of Innovation juga boleh yang di sini. Ini saya yakin nanti akan banyak yang bahas ini. Ini loh. Profit model. Bukan profit model, profit keuntungan. Atau kalau kamu nggak mau bahas juga nggak apa-apa. Nggak usah dibahas. Iya, nggak usah dibahas. Ya sudah, kamu pakai 3 itu berarti. Yang mana tadi? Jadi toko retail, bisnis model Canva, dan Tentype Innovation. Sudah, ini 3. Tapi di dalamnya nanti ada keuntungan, ada added value, itu kamu detailkan khusus. Ya, paham maksudnya? bahwa ya. Paham ya? Insya Allah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya udah itu aja Pak dulu. Cukup ya? Iya Pak. Sudah banyak yang tak perbaiki tadi. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama Save as. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi kurang 15 menit? Besok yang proposal itu ya, Ivan, Mila, terus apa lagi ya? Erika sama Pak. Sama siapa? Andini. Ya, benar. Besok ya. Semangat. Semangat. Ini Ivan ya, besok ya. Oke. Iya, Pak. Sudah siap, Ivan? Insya Allah, Pak. Oke, Oke, ada yang mau dibahas lagi, teman-teman? Ini Nurus, kapan Nurus ini berarti? Minggu depan Nurus. Bismillah Pak. Hah? Nggak bisa. Nggak tahu. Bismillah insya Allah. Ya, Nurus Arif, ojo suwe-suwe. Masalahnya dari mana? Tadi kan sudah dikasih tahu. Iya Pak. Insya Allah. Sudah diselesaikan. Kalau perlu nanti kamu lihat punyanya siapa yang sudah jadi itu, kamu lihat modelnya seperti apa, kamu kerjakan model kayak gitu. Kamu modifikasi, ya, biar cepat selesai. Jangan ngarang mulai dari nol, Nurus. Ya. Iya Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Saya meeting ya.